Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini yang akan terjadi kepadamu, hatimu, atau dalam hubungan juga. Nanti kita lihat kira-kira bagaimana situasi dan kondisinya untuk hari esok, ataupun mungkin energinya bisa cepat, mungkin sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi ya berarti kamu harus cari solusi. Di sini nanti kita lihat apa yang akan terjadi dari energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya, apa yang akan terjadi di hidupmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dipakai untuk yang positif, dan kalaupun yang negatifnya berarti dipakai untuk berjaga-jaga ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sudah terjadi ya selesaikanlah masalahmu ya. Diaminkan yang positif ya. Dan yang negatifnya dipakai untuk sebagai pembelajaran. Nah, di sini ada Two of Pentacles. Wow. Saya merasakan di sini energinya ada yang putus cinta ya. Ataupun ya seolah-olah kayak patung aja gitu ya. Mempunyai pasangan tetapi serasa jomblo ya. Hatinya hancur. Saya merasakan energinya di kehidupan ke depannya ya, beberapa hari ke depan ini kamu akan merasa galau ya, karena cinta atau terabaikan atau karena kesepian. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan saja kamu di posisi mana. Kalau kamu jomblo berarti kamu merasa sepi. Kenapa ya saya belum mempunyai pasangan? Sedangkan yang mempunyai pasangan serasa kok kayak saya jomblo ya, padahal punya pasangan. Saya diabaikan, dicuekin, dimarah-marahin ya, dibentak-bentak ya. Nah ini jadi gimana dong ya, yang jomblo ingin punya pasangan, yang punya pasangan serasa jomblo ya. Tetapi ya itu ini saya di sini hanya menyampaikan isi hatimu yang akan terjadi ke depan ya. Kamulah yang harus mengelola emosi, mengontrol semuanya dan mencari solusi. Di mana ya kamu harus lebih berbahagia dengan dirimu. Gak usah terlalu berfokus pada pasangan ya. Tuh, di sini juga saya lihat ada beberapa yang nanti reunian. Reunian ya, mungkin kumpul bareng teman-teman ataupun dengan keluarga ya, happy enjoy. Nah itu bagus. Jadi kalau kamu pusing dengan pasanganmu ya cari orang yang bisa bersamamu, entah teman-teman kamu, entah anak kamu, entah ponakan ya. Jangan pusing dengan urusan orang yang gak peduli sama kamu. Ya, cari kesibukan masing-masing dengan orang yang memang sayang sama kamu gitu ya. Pergi ke pantai, pergi makan-makan, pergi shopping, pergi liburan, gak perlu yang mahal. Ya, cuci mata aja, yang penting ada uang bensin. Kalau memang tidak mau banyak pengeluaran ya bawa air minum dari rumah ya, supaya kalau haus ya minum, gak usah beli minum lagi di luar. Intinya kan gitu. Kan dari kitanya. Ya ada yang beberapa bilang, Kak Ica kita mau liburan ya tapi mahal. Ya liburan di samping, di dalam kota aja ya, di
makan juga di samping emper-emper juga ya nggak apa-apa ya, makan bakso di kaki 5 itu lebih nyaman, lebih enjoy makanan yang kamu suka, nggak perlu sampai ke bintang 5 ya, hotel-hotel itu nggak usah, kita makan sederhana ya, enjoy happy sesuai versi kita. Nah ini ya, jadi saya lihat juga ke depan kamu akan reunian atau berkumpul ya, entah dengan keluarga, entah dengan sahabat ya, jadi kamu happy juga ya. Ada yang putus cinta, ada yang happy ya. Wow, di sini ada Eight of Swords. Wow, di sini ada beberapa yang mungkin akan diterima kerja ya. Kalau kamu mungkin belum mempunyai pekerjaan, berarti kamu akan diterima kerja. Ataupun mungkin kondisinya kamu, omset kamu naik ya. Jadi kamu sibuk beberapa hari ke depan. Ya, sibuk orderan, sibuk packing kalau seandainya kamu jualan ya, atau ya memang sibuk ya, ataupun mungkin kondisinya sibuk mengerjakan PR ya, karena kemarin libur terus kerjaan numpuk. Nah, dimulailah ke depan banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan ya. Wow. Jadi sibuk ya, siapkan fisik dan mentalmu hari ini, istirahat, jangan begadang, karena apa, hari esok pekerjaan numpuk ya. Ini bicara pekerjaan, jadi kamu nggak akan ya intinya liburan selesai dan sekarang harus waktunya produktif lagi. Wow ya, semangat karena libur udah selesai, saatnya kita kerja lagi gitu ya. Oke, berikutnya The Tower. Wow, saya merasakan di sini kamu akan ini ya, agak sedikit sensitif ya. Sensitif karena apa Kak Ica? Sensitif karena omongan orang ya, mulut-mulut usil. Nggak usah dengar kalau memang itu nggak benar, kenapa harus tersinggung ya. Juga ada beberapa yang mungkin ditegur langsung marah atau tersinggung. Nah ini ya, ataupun mungkin dari kamunya ya yang mungkin menegur tetapi dia yang langsung tersinggung. Nah ini hati-hati juga dalam berbicara kalau seandainya kamu yang berucap ya. Kalau kamu yang diucapkan orang ya, kalau memang itu tidak benar nggak peduli, nggak usah terlalu peduli gitu. Tetapi kalau memang benar ya introspeksi, karena mereka memberikan yang terbaik untukmu, memberitahukan supaya kamu bisa lebih baik ke depannya. Nggak usah terlalu banyak tersinggung ya. Terkadang yang menyakiti diri kita itu dari pikiran kita juga. Orang bisik-bisik belum tentu bisik kita, tapi kita sudah kok diam bisik-bisik terus, tiba-tiba saya datang mereka diam, apa mereka bicarain saya ya, padahal belum tentu ya. Jangan mudah tersinggung ya. Nah ini kamu ke depan ini akan mendapatkan orang yang mungkin apa ya gosip lah seperti gitu, atau mungkin kamu yang bergosip. Nah ini jangan sampai kamu yang bergosip, jangan sampai kamu menyakiti hati orang. Kamu kalau tersakiti, kalau kamu digosipin kamu tersakiti kan. Nah ini jangan kamu berbuat itu ke orang, karena ya orang yang ditujukan juga pasti sakit hati ya. Nah oke, berikutnya di sini Knight of Wands. Wow, ada ini ya, mungkin saya merasakan energinya kamu akan lebih santai menikmati pekerjaanmu ya. Jadi memang berat tetapi ya ujung-ujungnya ya happy juga gitu. Pelan tapi pasti selesai ya. Tadi saya bilang banyak pekerjaan, banyak rutinitas yang akan kembali setelah hari libur usai ya. Jadi kamu akan lebih oke, saya menikmati lagi kesibukanku seperti dulu lagi. Nah yang penting dompet terisi. Nah itu yang bagus ya. Setidaknya semangat. Saya lihat juga di sini kalian ada yang semangat olahraga ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin mager-mager, terus kok badanku nggak nyaman, kok badanku lemes, kok badanku kayak rasa-rasa mau sakit, kakinya kram-kram, tangan kram-kram. Nah itu kurang gerak, kurang olahraga. Nah ini ada beberapa yang akan lebih giat untuk olahraga. Saya lihat mungkin kalau ibu-ibu lebih banyak jalan kaki kebanding naik motor, pergi ke pasar jalan kaki. Terus anak-anak muda biasanya mungkin lari-lari sore ya. Nah itu, atau ke gym ya, ikut aerobik atau ya olahraga di gym. Nah ini ada semangat untuk olahraga seperti gitu. Wow, keren nih ya, bagus nih ya. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas. Di sini Nine of Swords. Wow, saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya
sama seperti tadi the Tower ya, tetapi ini konflik dengan pasangan ya. Mungkin ada KDRT, terus mungkin pasangannya tidak bertanggung jawab, terus mungkin masalah keuangan tidak jujur, masalah selingkuh ya, ataupun mungkin kondisinya pasangan tidak membelamu, jadi kamu ribut dengan mertuamu gitu ya, pasanganmu diam aja gitu. Nah ini ada beberapa yang merasa kecewa terhadap pasangannya, ataupun pasangannya ya pokoknya intinya egois aja gitu ya. Jadi ada ribut dengan pihak ekstern juga dari keluarga suami, mungkin keluarga istri ya, tetapi pasangan diam-diam aja. Nah ini ya, jadi seolah-olah kamu tidak dibela, kamu tidak ada orang yang membuatmu bersandar seperti gitu pada saat kamu sedih. Wah, jadi ada yang plus minus juga di sini ya, bagus, ada baik ada yang buruknya ya. Ya kamu harus bisa menyelesaikan masalahmu sendiri seperti gitu. Di sini Queen of Cups ya, saya lihat hidupmu lebih tenang ya, lebih santai, lebih nyaman, walaupun memang banyak hal-hal yang membuatmu tidak nyaman, terus juga ya terbebani. Kamu sudah bisa beradaptasi, oke saya harus bisa menjalani semua ya, berserah kepada semesta dan lebih menikmati hidup, lebih banyak bersyukur. Wah ini keren nih ya. Dan Ace of Swords ya, kamu bekerja sesuai intuisimu ya. Kamu juga akan lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih tenang ya. Ke depan saya lihat nih akan lebih tenang, lebih dewasa, lebih bijaksana. Jadi kamu berpikir dulu sebelum bertindak, berpikir dulu sebelum berucap. Tidak asal ngomong, tidak asal gerak ya. Jadi kamu lihat ya, kalau saya kerja ini hasilnya apa? Saya nggak mau hanya cuma dapat capek doang, harus ada tabungan. Ya, jadi ya kamu bekerja produktif tapi produktifnya bagus ya. Dan ya saya lihat juga kamu nggak akan pilih-pilih pekerjaan juga sih, saya lihat nggak gengsi ya. Dan ya saya lihat kehidupan ke depan lebih baik seperti gitu ya. Wow keren ya. Jadi saya lihat di hari esok ke depan kalian yang mendengarkan ini kan bukan saya yang panggil ya. Jadi kalian yang mendengarkan ini adalah tuntunan semesta yang mana mendengarkan ini, di mana mungkin ada 2 atau 3 yang akan terjadi dalam hidupmu. Bersiaplah menerima itu. Kalau baik diaminkan, buruknya dijadikan pelajaran, berjaga-jaga, antisipasi supaya pada saat masalah itu muncul kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.